Di suatu malam di sebuah taman yang tenang, angin sepoi-sepoi menjadi saksi momen kebahagiaan Raka saat duduk bersama Sarah. Sarah, jujur aku nggak pernah bosan setiap kali kamu itu ngajak aku ketemu di sini. Rasanya setiap detik yang kita habiskan di tempat ini jauh lebih berharga dari dunia yang berisik ini. Duniaku jadi lebih tenang saat ada kamu di sisiku. Ya, kamu bener Raka. Kamu tahu kenapa bisa terjadi? Karena disinilah semua kenangan kita itu tercipta. Setiap cerita yang kamu ucapkan, setiap tawa dan sedih yang kamu berikan, semuanya tersimpan di tempat ini. Jujur aku nggak tahu harus berkata apa lagi, Sarah. Aku nggak sabar pengen bangun masa depan yang indah bersama kamu. Kita bakalan tinggal di rumah kecil yang nyaman dan sederhana. Punya 2 ekor kucing sebagai peliharaan. Dan setiap malamnya kita akan menghabiskan waktu di taman ini. Aku benar-benar nggak sabar menunggu momen itu datang. Tapi kalau suatu saat nanti aku nggak bisa ada di sini lagi gimana? Aku nggak bisa ada di sisi kamu lagi. Akankah kamu tetap mengingat semua janji-janji kita? Aku nggak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kalau mau ingat janji, aku yang akan pergi terlebih dahulu, meninggalkan kamu. Aku bakal selalu di sini buat kamu, Sarah, memenuhi janji kita, dan nggak akan pergi meninggalkan kamu sendirian. Nggak akan pernah. Di sebuah kafe, Raka duduk bersama Dito sahabatnya. Nah, gue penasaran deh. Lo itu udah pacaran lama sama Sarah. Tapi kenapa ya gue nggak pernah ketemu dan berbicara sama dia? Lu cuma menunjukkan foto usang Sarah waktu itu. Lu bener-bener pacaran gak sih sama Sarah? Ya iyalah Tok, masa bohongan sih? Gue itu sahabat lu Kak. Udah 2 tahun lu pacaran terus sama Sarah. Tapi selama itu pula gue nggak pernah ketemu dia. Gue cuma tahu mukanya dia dari foto usang yang pernah lu kasih. Terus apa masalahnya Tok? Emangnya kenapa kalau lu itu nggak pernah ketemu sama dia? Mungkin itu cuma kebetulan aja kali kan. Dia juga nggak suka tempat yang rame. Dia orang yang introvert. Jadi wajar kalau lu itu nggak pernah ketemu sama dia. Gak cuma itu aja Kak. Masalahnya gue juga nggak pernah ngeliat lu update story atau foto berdua sama dia. Ada kok pernah. Gue pernah ngepost status foto bareng sama dia. Lu nya aja kali yang kudet, nggak pernah ngeliat gue masang status pas foto bareng sama dia. Mana, kalau memang lo pernah masang status foto bareng sama dia, coba lo buktikan sekarang juga sama gue. Gue pengen lihat beneran nggak kalau kalian itu pernah bar berduaan. Ada kok di Instagram. Ntar ya gue cariin dulu berkas uploadnya. Ntar kalau gue nggak salah sih, foto itu masih di taman kok, di waktu yang biasa pada malam hari. Ntar ya gue cariin dulu. Nah dapet nih, kalau nggak salah yang ini nih fotonya. Mana itu cuma foto lo sendirian tanpa Sarah. Itu mah namanya selfie Kak, bukan food bar. Nggak ada kan nyatanya si Sarah? Kalau nggak salah itu yang ini loh fotonya. Tapi nggak tau lah, mungkin aja fotonya itu di up di storynya Sarah. Lagian lo ada apa sih emangnya? Dari tadi sibuk mulu ngungkit-ngungkit pacar orang. Kalau lo emang iri, pacaran sono, cari cewek lagi. Alah, bukannya masalah itu Kak. Gue serius itu, soalnya Sarah, jangan-jangan Sarah itu cuma gadis khayalan lagi yang cuma ada di kepala lo doang. Oh bisa aja sih lo tuh ngaco tau nggak? Lo itu ngaco. Lo kira gue itu orang gila apa? Orang halu yang suka bayang-bayangin orang yang nggak jelas. Sarah itu cewek nyata Dito. Bahkan barusan ini juga gue baru ketemu kok sama dia. Dito tidak puas dengan jawaban Raka tetapi tidak ingin memperdebatkannya. Ia hanya diam sambil menatap Raka dengan penuh rasa ingin tahu. Gue jadi penasaran dengan semua ini. Gue jadi pengen menyelidiki kebenaran di dalamnya. Kak, jangan lupa ya besok malam kita ketemu di tempat biasa ya, di taman itu. Aku akan selalu ada dan menunggu kamu di sana. Oke Tuan Putri, siap, ditunggu aja ya. Pokoknya besok aku pasti pergi ke sana. Bye. Di siang hari, Dito yang sedang duduk di meja kerja di rumahnya memeriksa tentang Sarah di internet. Dia mencarikan nama Sarah di kolom pencarian. Sarah, nggak ada tuh di media sosial, nggak ada info apapun tentang dia. Bahkan di kolom mengikuti Raka juga nggak ada nama dia. Kok bisa begini ya, aneh banget.
Masa iya masih ada cewek di zaman sekarang yang nggak main media sosial? Emangnya ada ya cewek yang nggak eksis sama sekali di dunia maya? Coba aku cari di laman berita lain. Wih, tumben banget ibu masak yang enak-enak hari ini. Aduh, aku jadi makin seneng deh kalau kayak begini. Makasih banyak ya Bu. Ibu udah membuat hariku jadi semakin sempurna. Ah, kamu itu bisa aja Raka. Yang justru tumben itu ya kami, bukan kamu. Tumben-tumbennya kamu hari ini udah tampil rapi dan mempesona. Mana bau parfumnya sudah menyebar mana-mana sih. Emangnya kamu itu mau kemana, Nak? Iya nih, ibu jadi penasaran banget. Kalau ceritanya itu kayak begini, kamu udah tampil rapi, wangi, cengenges-cengengesan lagi, nyengir-nyengir sana sini. Emangnya kamu mau kemana sayang? Ada agenda apa? Aku kasih tahu nggak ya? Ibu sama bapak udah mulai kepo nih dengan urusan aku. Ya namanya juga orang tua, Nak. Nah kalau ngelihat anaknya lagi happy-happy kayak begini, orang tua mana sih yang nggak penasaran? Ya nggak Bu? Iya bener banget itu Nak. Ayo sini kasih tahu ibu. Ibu sama papa udah nggak sabar ini pengen tahu. Oke lah kalau ibu sama bapak pengen tahu. Ikan hiu, ikan lele, rahasia le, nggak boleh dikasih tahu. Nungguin ya. Apaan sih? Nggak jelas banget jadi anak. Di malam harinya Raka pun menemui Sarah seperti biasa di taman malam harinya. Seperti biasa Sarah, kamu datang lebih cepat daripada aku. Kamu bahkan nggak pernah telat sedikit pun. Seolah-olah memang di sana tempat tinggal kamu. Aku kejutin dengan kasih surprise. Ayo coba tebak aku siapa? Siapa ya? Nggak tahu aku nggak kenal. Kalau kamu nggak kenal aku, maka tangan ini akan selalu di sini menutup mata kamu, bahkan sampai kamu berteriak sekalipun. Gitu ya? Yaudah kalau gitu mendingan aku nggak kenal kamu aja lah selamanya, supaya kamu selalu ada di sisi aku. Enak aja. Ntar kalau aku mau boker gimana? Nggak bisa isi dong kalau gitu. Kamu ini ada-ada aja sih sayang. Sayang, kamu bener-bener egois ya orangnya. Kecelakaan tragis yang menimpa seorang gadis tepat terjadi 2 tahun yang lalu di tol Becakayu. Oh my god, lo beneran ini? Serius ini kah? Lo bercanda kan kah? Ini bukan cewek yang sama yang lo tunjukin beberapa waktu lalu. Wah gila sih, gue gak nyangka ternyata kenyataan seperti ini. Pantas aja gue gak pernah lihat cewek itu sekalipun. Gue harus segera menyadarkan Raka sebelum semua ini terlambat. Dita mendatangi rumah Raka dengan wajah tegang. Raka, ini gue Dito. Cepat buka pintunya. Ada hal penting yang mau gue bicarakan sama lu, Raka. Elah berisik banget sih Dito. Ya bentar, gue bukain. Mau ngapain lu malam-malam begini ke rumah gue? Mau ngapain lu kesini malam-malam? Ada yang urgent tah? Ada. Tapi sebelum itu biarin gue masuk dulu ya ke dalam. Gue lapar, pengen makan cemilan dan juga kopi, oke? Elah, pakai segala ribet kayak gayar segala. Mau aja kali pengen ngopi. Susah amat sih lu jadi orang. Serius kah? Gue gak cuma pengen numpang ngopi aja, tapi ada hal penting yang mau gue bahas sama lu. Ini semua ada hubungan dengan Sarah. Sarah? Ya, pacar misterius yang harus gue terangin sama lo. Ya udah yuk masuk dulu. Lu tunggu bentar ya, gue di sofa. Gue mau ambil cemilan dulu buat lu. Sekalian bikin kopi panas biar gak kedinginan. Oke, makasih ya kak. Maaf merepotkan. Maaf tante, maaf ganggu waktu tidurnya sebentar. Kirain kamu nggak akan pernah datang ke rumah ini lagi. Ternyata masih main rupanya. Ada apa ya dengan Tante Mira? Oh dia kayak kelihatan kesel gitu sama gue. Apa jangan-jangan kata-kata gue tadi ada yang salah? Waduh mampus. Ya udahlah nanti minta maaf setelah semuanya selesai. Jadi apa yang mau lu omongin sama gue Tok? Sarah kenapa? Ada apa dengan Sarah? Lu kayak orang gubek sih yang mau ngomongin konspirasi di depan gua. Nah, lu tahu nggak sebenarnya Sarah itu sudah meninggoy. Dia meninggal dalam kecelakaan tol Becakayu 2 tahun yang lalu. Meninggal? Sarah udah meninggal? Apaan sih Tok? Lu kalau ngomong jangan sembarangan deh Tok. Ngaco banget lu itu ya. Jadi orang
Gue barusan ketemu dia tadi di taman. Gue serius, kalau lo emang nggak percaya gue ada buktinya nih, yang dari HP maupun yang koran. Kalau cewek ini Sarah kan, ini pacar lo kan? Lo lihat baik-baik tanggal beritanya, kecelakaan tragis 2 tahun yang lalu. Nggak mungkin ini Sarah. Nggak mungkin ini Sarah, ini pasti orang lain yang mukanya mirip dengan Sarah. Itu emang Sarah Kak, nggak ada orang lain yang mukanya semirip itu. Kak, lo beneran nggak sadar selama ini? Selama ini yang bisa lihat Sarah itu cuma lo doang, sedangkan gua nggak pernah lihat dia sama sekali. Nggak mungkin. Lo tahu alasannya kenapa? Karena dia memang nggak ada, dia itu nggak nyata Kak. Dia cuma gadis yang terus ada di kepala lo. Nggak mungkin. Hentikan omong kosongmu ini, Dito. Sarah itu nyata, dia benar-benar nyata. Setelah perdebatan dengan Dito, Raka pun tidak bisa tidur. Pikirannya kacau dan memutuskan untuk pergi ke tempat terakhir di mana ia selalu bertemu dengan Sarah. Ya, tempat itu adalah taman. Sarah, kamu di mana, Sarah? Aku di sini, aku udah datang seperti janji kita. Di mana kamu, Sarah? Sarah, datanglah kepadaku dan buktikan kalau kamu itu benar-benar ada. Buktikan kalau omongan Dito itu salah. Ayo keluar, Sarah, datang temui aku. Sarah. Aku di sini Kak, seperti yang selalu aku janjikan. Aku akan selalu ada di sini untuk menenangkan kamu. Sarah, apa yang sebenarnya terjadi? Ini aku nggak mengerti, aku nggak paham sama semua situasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Sarah? Apa benar yang dikatakan sama Dito? Kamu telah meninggal. Aku meninggal? Enggak sayang, bukan aku yang meninggal, tapi kamu lah yang udah lama meninggal. Oh, maksud kamu? Aku minta maaf. Jujur aku nggak pernah ingin kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kita. Aku hanya ingin kita tetap bersama Raka. Aku ingin kita tetap bersama Raka. Kamu nggak selalu menuntut dan menghantuiku, meskipun dunia kita sudah berbeda. Sarah, ini aku, Sarah, aku. Raka, gak mungkin. Kenapa kamu pergi meninggalkan aku, Sarah? Kenapa? Apa salahku sampai kamu itu bisa begitu? Setan, ada tolong aku tolong siapapun tolong aku, segera usir setan ini pergi dari sini. Apa kamu lupa janji kamu sama aku? Apa kamu lupa janji kita di taman saat itu? Bukannya kamu ingin selalu ada di sisiku ya? Sarah, bukannya kamu ingin kita terus bersama-sama sampai kiamat memisahkan kita? Aku selalu menunggumu di taman itu, Sarah. Tapi kamu gak pernah datang menemui aku. Kamu gak pernah datang untuk menepati janji itu. Sejak saat itu Sarah selalu datang ke taman untuk memenuhi janjinya, tanpa kenal waktu meski hujan datang sekalipun. Semua itu ia lakukan hanya untuk menemui Raka dan berharap dia bisa pergi suatu saat. Tiba-tiba semua memori Raka mulai kembali. Ia mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia lupakan. Sarah, tolonglah jangan mati dulu, Sarah. Aku gak akan bisa hidup tanpa kamu. Tolong jangan pernah mati, Sarah. Jangan pergi. Kita masih memiliki janji di taman itu. Kamu ingat kan janji yang pernah kamu katakan pada saat itu? Di taman itu. Jangan mati, Sarah. Jangan mati. Kamu ditangkap. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatan ini. Kamu telah menyebabkan korban jiwa dengan kecelakaan ini. Siapa? Suara siapa itu? Siapa yang sudah menyebabkan semua ini? Siapa yang sudah menabrak aku dan juga Sarah? Bertahanlah Mas, bertahanlah. Jaga kesadaran kamu dan jangan pernah tidur. Saya akan segera menyelamatkan kamu Mas, tunggu sebentar lagi. Pak, saya sudah parah, bagian bawah tubuh saya hancur dan tak tersisa. Saya udah sekarat, Pak. Saya nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi di dunia ini. Daripada menyelamatkan saya, tolong selamatkan pacar saya yang berbaring pingsan di sana. Tolong. Mas, innalillahi wa innalillahi roji'un. Dia sudah meninggoy, dia sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Baiklah Mas, saya akan segera menyelamatkan dia. Saya akan menjalankan amanat terakhir dari Masnya. Bertahanlah Mbak, Mbak bertahan. Nggak boleh pergi dia di dunia ini. Mbak nggak boleh pergi menyusul Masnya. Bertahanlah Mbak. Mbak harus tetap hidup di dunia ini. Ayo bangun Mbak, bangun.
Bangun, bangun, Mbak. Detak jantungnya kembali hidup. Tim medis, cepat bawa wanita ini ke rumah sakit, cepat. Sejak kejadian itu aku koma selama 3 bulan, Mas. Aku selalu mengingat kamu, aku selalu mengingat kejadian itu, dan sejak saat itu pula aku mengalami trauma dan menjadi orang yang introvert. Aku menghapus semua akun-akun medsosku di HP. Aku menghapus semua jejak riwayatku di dunia ini. Aku menghilang selama 2 tahun hanya untuk menghilangkan trauma ini. Tapi kamu terlalu menghantuiku. Kamu selalu membuat aku itu mengingatmu untuk melaksanakan janji-janji itu agar kamu tidak kesepian lagi di sini. Aku rasa ini sudah jelas, semuanya sudah sangat-sangat jelas. Aku memang hantu. Aku memang sudah meninggal. Maafkan aku, Sarah, karena sudah mengutuk kamu. Maafin aku karena menuntut kamu yang enggak. Sekarang semuanya sudah jelas, Mas. Kamu sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini sudah waktunya kamu kembali ke duniamu yang abadi. Tinggalkan saja aku sendiri. Aku janji akan segera menyusulmu nanti, Mas. Jadi aku yang selama ini hidup dalam khayalan. Enggak boleh. Kamu enggak boleh cepat-cepat pergi menyusul aku. Aku sudah menyerahkan hidupku untuk kamu. Kamu harus menikmatinya, Sarah. Kamu harus bahagia meskipun tanpa aku di sisimu. Maafkan aku yang udah selalu menghantui kamu. Aku akan nurut sama perintah kamu kali ini. Aku akan bahagia sehingga kamu itu juga bahagia di alam sana. Kamu jangan cemas lagi ya, Mas. Aku akan bahagia meski tanpa kamu di sini. Sarah, aku pergi ya. Sampaikan salam aku kepada ibu, ayah, dan juga Dito. Sampaikan kepada mereka kalau aku tuh sudah bahagia. Bahagia di alam sana sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu, Sarah. Aku akan selalu menyayangimu. Ya, Mas, aku juga. Sepertinya kamu salah, Dito. Yang meninggal bukanlah Sarah pacarku, tetapi aku sahabat kamu sendiri. Raka, ada apa ini? Kenapa aku merasa seolah-olah Raka akan pergi jauh dan tak akan pernah kembali? Ibu gak menyangka anak itu akan kembali ke rumah ini. Dia udah menghabisi Raka, Pak. Gara-gara dia Raka meninggal karena kecelakaan itu. Sampai kapanpun ibu gak akan pernah memaafkan anak itu. Karena dia yang sudah menyebabkan Raka meninggal, Pak. Dia udah membunuh Raka. Raka mati gara-gara dia. Oh, sabar, Bu, sabar. Bapak juga mengerti apa yang ibu rasakan. Raka, maafin aku ya, Raka. Aku minta maaf. Cepat lepaskan aku, Pak. Dia teman aku ingin berbicara sama dia. Lepas. Cepat lepasin aku, Pak. Gak bisa. Kami tangkap. Kamu harus mempertanggungjawabkan atas semua kecelakaan ini. Kamu sudah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kamu sudah menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Siapa suara itu? Siapa yang sudah menyebabkan semua ini? Siapa yang sudah menabrak aku dan juga Sarah? Apa dia pelakunya? Apa dia penyebabnya? Izinkan aku untuk melihat wajah itu. Izinkan aku untuk melihat wajah pelakunya. Bertahanlah, Raka, bertahanlah. Kamu gak boleh pergi dari dunia ini. Kamu adalah sahabatku satu-satunya. Bertahanlah, Raka, kamu gak boleh mati. Diam kamu, ayo ikut kami ke kantor polisi. Kamu harus segera diadili atas semua perbuatanmu ini. Ayo cepat, ayo ikut kami ke penjara. Raka. Dito, Sejak kejadian itu Dito dituntut 5 tahun hukuman penjara. Tapi karena remisi hukuman, Dito akhirnya bebas setelah 2 tahun mendekam di penjara. Dia mengalami trauma psikologis dan membayangkan kalau Raka masih hidup bersamanya. Makasih ya, Kak, lu benar-benar sahabat terbaik gue. Gue gak akan pernah menyesal punya sahabat yang sempurna seperti lu. Gue berdoa kepada Tuhan yang semoga kita itu bisa terus bersama-sama di dunia bahkan di surga.